sedikit demi sedikit kita berikhtiar untuk memperbaiki lembaga kita masing-masing ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang selanjutnya Ibu, nanti RTL, rencana tindak lanjut dari hasil studi banding hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan di grup. Kita akan virtual artinya menyepakati, karena nanti sebelum Bu Nyai Mas sudah menyampaikan sesuatu hal, ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Dalam waktu dekat, di bulan ini Desember, insya Allah Bu Ida siap hadir bersama timnya 25 guru ke Situbondo. Dengan catatan nantinya akan jadi satu sekolah dengan ke depan kita kesulitan YPM, lembaga yang berada di naungan YPM, baik itu milik maupun binaan. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Hajah Mas Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa astagfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan para pejuang-pejuang penyiap generasi emas Indonesia. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan ketabahan serta keikhlasan terus berfastabiqul khairat, memperbaiki kinerja kita, memperbaiki pengabdian kita, sehingga cita-cita bagaimana kita bisa mencetak generasi-generasi emas untuk 20 tahun yang akan datang. Baiklah ibu-ibu, ini sebagai evaluasi kita bersama. Paling tidak ke depan yang harus kita benahi di awal adalah kita harus sudah mulai menata diri untuk berdisiplin. Itu penting. Jadi disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin semuanya. Oleh karena itu, maka saya harapkan kita mulai berubah diri. Mulai sekarang diniati, saya harus berubah mulai hari ini. Besok saya akan mengatur sekolah saya untuk bisa tercipta disiplin. Bagaimana, walaupun belum ada SOP yang maksimal, paling tidak sudah dimusyarakat oleh guru-guru ibu semuanya. Nah, bagaimana kita untuk ke depan ini? Yuk sekarang buatlah SOP-an dulu. Bagaimana? SOP itu apa? Sistem operasional pendidikan. Ya, jadi itu yang harus dibuat dulu. Misalkan apa? Sekarang begini. Nah, saya ingin guru ini bisa lebih awal datangnya. Kalau tadi di sana itu ibu, jadi ada di pintu gerbang yang menerima, kemudian ada lagi di dalam yang menerima. Nah yang di luar itu menerima seperti yang saya contohkan tadi. Jadi jabat tangan dulu dengan orang tuanya, setelah itu dengan anaknya, tapi anaknya dicium juga tangannya. Jadi yang dicium dulu tangan anak, bukan anak yang kemudian mencium tangan kita. Itu tadi seperti itu. Jadi anak dulu dicium tangannya, terus setelah itu mana mencium tangan kita, anak tangan anak cium kita, itu ya. Kita itu sudah siap di tempat yang tadi lurus itu ya. Nah di situ tuh sudah siap satu guru lagi, itu langsung menerima kedatangan anak dengan sambil berpeluk. Jadi anak langsung datang, langsung dipeluk. Halo anak, gimana kabarnya? Sambil dipeluk. Itu ternyata memang akan sangat baik untuk bisa menumbuhkan rasa percaya anak dan rasa bahwa saya benar-benar dilindungi oleh guru saya. Nah setelah itu, setelah kumpul semua, baru dimasuk di jurnal penyambutan, kan itu jurnal penyambutan tadi. Jadi jurnal penyambutan di depan, kemudian di dalam, itu kemudian setelah itu mereka masuk ke kelas. Masuk ke kelas, terserah mereka mau main apa. Mau main apa, baru akan keluar lagi jurnal apa katanya tadi. Setelah jurnal persiapan, jurnal ini mungkin jurnal aja lah kalau pai modalnya. Bukan jurnal PM bukan belum. Masih di awal. Belum. Jadi tadi itu jurnal penyambut saja. Jadi jurnal penyambut sambutan pagi. Jadi sambutan pagi di luar itu tadi, di dalam dengan pelukan. Setelah itu masuk kelas. Setelah masuk kelas, lalu anak-anak itu akan memilih mainan yang dia sukai. Terserah sudah mau main apa, belum masuk inti ini. Kemudian setelah itu masuk jurnal pagi. Jurnal pagi anak keluar lagi. Nah di jurnal pagi itulah kemudian dimulai dari baris berbaris, senam. Ya, senam. Terus kemudian permainan dan doa.
Jadi di jurnal pagi. Nah setelah itu baru masuk kelas untuk pembelajaran itu materi pagi. Nah seperti itu kondisinya. Nah oleh karena itu kita tadi lihat di situ setiap kelas ada pojok baca. Nah jadi ada pojok baca, tidak harus kita punya tempat khusus. Dari hasil kemarin di teks seakan-akan itu paling tidak ada di satu kelas tersendiri. Itu yang kesan saya ya, yang dari BIMTEK. Walaupun tidak menutup kemungkinan di setiap kelas juga ada. Nah, ternyata tidak perlu besar. Walaupun hanya satu erak saja yang kecilnya mungkin sak biro, pokoknya sepenting ada di pojok itu. Ada buku literasi. Terserah sudah kemampuan sekolah dulu. Bagaimana menggerakkan wali murid seperti tadi. Nah kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang nanti akan terus kita benahi bersama. Tadi sudah saya minta ke Mbak Ida untuk kemudian ada pembinaan kembali. Barusan beliaunya ngebel, saya tanya kira-kira itu kapan Mbak Ida untuk jenengan bisa datang lagi ke situ untuk Januari. Jadi bukan Desember tapi Januari. Januari itu minggu keberapa? Nanti kita lihat dulu Bu Nyai. Kalau bisa ya Januari awal atau minggu kedua. Jadi Januari saya harapkan hari Sabtu ya Ibu. Januari hari Sabtu. Maka paling tidak Sabtu Ibu sudah tidak mengagendakan lain gitu ya. Tapi Sabtu itu dilingkari jangan-jangan minggu pertama. Jangan-jangan minggu kedua. Karena Mbak Ida ini padat dengan program POP. Bukan BOP, POP. Masih sibuk dengan itu. Jadi kita akan meminta waktu sehari Sabtu. Yang tadi sudah disampaikan sama Umi itu nanti beliau akan turun dengan timnya sebanyak 25 orang. Akan membentuk 4 kelas sesuai dengan apa Ibu minati. Tapi nanti dari 4 kelas yang berbeda punya kewajiban menyampaikan presentasi di situ. Sehingga yang tidak masuk di kelas itu juga bisa tahu. Nah, seperti itu. Nah ini nanti karena beliau datang walaupun mungkin katakanlah punya program memang peduli dari sana ya. Kita sebagai orang yang sudah diberi peluang untuk bisa menambah kualitas diri, kita kan harus tahu berterima kasih. Karena kata Rasulullah, malam yashkurinas lam yashkurillah. Orang dianggap tidak bisa bersyukur kepada Allah manakala kita tidak pandai bersyukur kepada sesama. Oleh karena itu, saya juga minta kesepakatan hari ini untuk menghadapi program peningkatan kualitas diri kita di bulan Januari. Kira-kira panjenengan siap tak kalau saya minta urunan? Ya, Siap. Siap ya? Siap. Kalau ilmunya diambil jenengan sendiri, artinya dan itulah perjuangan kita semua untuk meningkatkan pelayanan kita kepada lembaga yang kita cinta. Nah, kira-kira jenengan siapnya berapa? Kira-kira berapa? Saya tidak akan matok. Kira-kira jenengan siapnya berapa? Terserah sudah. Artinya habis berapa kita bagi bersama. Patokan ininya apakah per lembaga? Ngapunten. Apa itu, Mbak? Per lembaga Atau saja. per guru? Karena kan kalau person per orang itu maka setiap sekolah memang harus menghadirkan 4 orang. Iya. 4 orang. Kalau berarti ya sama aja sih dihitung per lembaga. Karena setiap lembaga memang diminta 4 orang. Hadir. Paling Karena tidak memang 4 ya. Oh ya kalau berdua nggak masalah, berarti 2 yang hadir. Maka persen aja hitungannya. Persen Maka apa sampean lembaga? Persen. hitungan masuknya itu berarti sampean yang paling dibutuhkan itu di kelas apa? Apa di Nanti kelas dah. itu? Teknis. Nanti itu teknis ya. Ini sekarang Boleh. persoalan. Aduh ya Allah jatah. Bulatnya seperti itu ya. Oh itu pakai hotel. Oh, bulu. Ada lah, masih ada. Masih ada, masih jauh sudah di. Ya, itulah. Lenta. Sudah ya, jadi kalau person kira-kira jenengan ikhlasnya berapa? Kalau per individu lah. Tidak per lembaga seperti sekarang kan per orang 500. Kira-kira untuk yang program di Januari berapa jenengan siap? Berapa? Berapa, Pak? Berapa? Kalau menurut saya ya silakan tergantung dari PC sudah punya. Kebutuhannya Kebutuhannya berapa? berapa nanti Kan kita begini bisa ya, dibagi. yang jelas jenengan Bagi ini guru. mau bawa makan sendiri apa harus kita yang nyiapkan cari cabang? Makan sendiri tidak apa-apa punya. Bawa sendiri. Ya, Bawa sendiri apa enggak? bawa sendiri. Makatin enggak? Bawa sendiri enggak makan? Bawa Bawa sendiri. sendiri. Oke, bawa sendiri ya. Kalau bawanya di mana? Di Ya, kantor pasti di PC. kantor.
ada tempat ruang di aula, PC. di aula atas, sama di Tidak repot gini aja, disilakan kami biar. Sama nasinya. Bukan tidak mau repot punya. Iya, makanya saya tanya, biar fokus. Dengan mau bawa nasi sendiri, senik sendiri, atau kita? Kantor aja punya ini. Kalau begitu kan dengan makannya, dengan snacknya, kan seperti itu. Kira-kira menurut Ibu pantasnya berapa? Coba. Kalau 100 mau enggak 100 jenengan? Kan yang mau makan 4, kan cuma 60. Ini per guru, per individu, Oh, per individu, per guru, per orang. per orang. Per orang, tak per lembaga ya, per lembaga, per orang. Bukan per lembaga. karena satu lembaga tidak sama jumlah orang Ada yang 2, ada yang 3, terus kira-kira berapa? 50. Berapa? 50 enggak apa-apa. Berapa? 50. Ini ada yang usul 30. 50. Kalau 30 kurang Bunyai karena masih mau diberikan yang ke Wida. Ya, alhamdulillah sudah sepakat 50. Ya sama makannya, ya sama makannya sama snacknya sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Nah kemudian itu nanti yang saya perlu juga tegaskan di sore hari ini, ibu-ibu ini yang sudah tergabung mulai dari Giltek sampai sekarang, apakah memang punya komitmen untuk terus bergabung dengan kami YPM Muslimah? Terus Akan terus bergabung. Ya, harus dipahami Kan Ibu Pak Andi, bahwa di Pak YPM itu Ibu tidak harus dianggap miliknya Muslimah, tidak bisa milik, bisa binaan. Apa bedanya milik dan binaan? Ketika milik itu memang yang mendirikan PC-nya, PAC-nya atau rantingnya, yang dari awal dikoordinasikan dengan cabangnya. Paham ya? iya. Kalau kemudian dia mendirikan sendiri, lalu sudah berdiri, cuman ingin bergabung agar dapat pembinaan, itu bisa dikatakan ya binaan Muslimat. Paham Ibu? Ya. Thank you. Yang harus dipahami bahwa beda binaan dengan milik, walaupun sebenarnya Kendeti Awan punya muslimat. Iya. Punya muslimat unik, karena yang mendirikan Thank you. suci itu murni punya muslimat, cuman celakanya karena SK Kemenkumham waktu itu Iya, cuman dari karena Pak persoalannya Cimarsui. yang namanya ma'arif dengan muslimat situ Bonto itu masih belum clear dalam pengelolaan pengelolaan TK dan PAUD, ya sampai sekarang ini masih terjadi persoalan yang di bawah. Nah sebenarnya tidak hanya di Bonto, Banyuwangi pun seperti itu. Banyuwangi masih seperti ini kan, masih seperti itu. Jadi yang tadi itu yang mau bergabung dengan YPM, dari sekian ratus TK PAUD hanya tidak sampai 60 kayaknya yang Banyuwangi yang mau ke YPM itu. Tapi itulah yang pernah dalam perjuangan untuk menuntaskan segala persoalan dalam internal Muslimat dan NU. Nah kemudian di samping itu ibu-ibu, saya harapkan juga nanti ketika sudah punya komitmen di YPM secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan kemarin, akan ada pertemuan rutin sebagai ikatan batin kita untuk terus ada komunikasi. Nah kira-kira kemarin itu kan sudah disepakati yang belum berkumpulnya yang lain ini, yang hanya 16 atau 17 orang cuma, nah 17 lembaga, 17 apa nambah? 16 lembaga itu akan ada pertemuan setiap bulan rutin, Wilker Barat sendiri, Wilker Timur sendiri, Wilker Tengah sendiri, yang teknisnya langsung datang ke TK yang bersangkutan. Di TK ini butuh apa? Maka kita akan garap bareng-bareng di TK itu. TK ini butuh apa? Dan maka kita akan garap bareng-bareng bersama teman-teman yang dari TK-TK yang lain, sehingga apa yang menjadi kebutuhan di TK itu akan bisa kita tangani bersama-sama. Ini teknik seperti itu. Nah kira-kira yang baru bergabung kan baru dengar sekarang, kira-kira dengan apa yang sudah diputuskan di awal, jenengan sepakat apa enggak? Jadi mobilnya YPM itu pengurus turun kepada lembaga bersama dengan lembaga-lembaga binaan itu bagi 3, wilayah barat sendiri jalannya, tengah sendiri, timur sendiri, dengan catatan kita pengurus dengan teman-teman lembaga yang bergabung itu turun, misalnya contoh turun ke Kendit nih, ke NU2 Kendit yang tengah. Jadi pengurus YPM dengan lembaga-lembaga yang berada binaan yang di tengah, kita turun tuh ke lembaga Kendit, ke NU02 01 01 datang ke situ terus nanya
Kita lihat kan, kita pantau, kita evaluasi bareng kira-kira apa. Oh ternyata kekurangannya di manajemennya mungkin ya, di manajemennya. Maka kita godok di situ. Ayo bareng-bareng. Berarti masukan-masukan apa yang untuk manajemen? Berikutnya datang misalnya ke daerah barat, oke, ke Al-Munir misalnya. Pengurus akan datang ke daerah barat di Al-Munir bersama lembaga yang berada di daerah barat. Di Al-Munir apa? Oh ternyata penyusunan kreasi di ruangan kurang menarik atau apa misalnya. Ayo kita bareng-bareng rebut itu membenarkan. Jadi seperti itu. Iya. Apakah ini bagi yang baru, karena ini kesepakatan dengan lembaga yang kemarin hanya Pertama 16 lembaga, sekarang kan sudah lebih dari 30 lembaga, 40-an lembaga. 36. Maka kira-kira dengan kondisi yang sudah disepakati awal, yang baru mau nggak nih? Artinya kan kita sama-sama belajar. Kita tidak boleh malu kekurangan lembaga kita masing-masing. Kita berbagi, biar dipecahkan bersama, dibantu rujuk untuk apa? Cung-rocung, untuk bersama untuk membenahi lembaga kita. Itu sebulan sekali. Ini kalau misalkan kemudian tidak ada ikatan yang baru bergabung, maka akan lepas kembali seperti pengalaman yang lalu. Nah oleh karena itu maka menjadi penting ada pertemuan rutin setiap bulan sekali, sekaligus agar supaya ini tidak kemudian menjadi lepas bagaimana kira-kira yang baru Insya Allah berarti seperti Kendet ini Bu Nyai, karena memang mulai awal kami ini TK Muslimat NU, setelah pemecahkan itu akhirnya ganti TK NU 01 Kendet. masalah. Nah, enggak apa-apa ya Bu Nyai, kita ikut dua nantinya. Yang kemarin saya ikuti. Ya. Oke. Tidak masalah. Jadi buat muslimat, walaupun awalnya yang mendirikan muslimat, lalu kemudian milih kepada induk yang juga yang apa juga satu level sebenarnya, satu nafas, bukan satu level, satu nafas dengan kita, yaitu NU, bahkan itu induknya tidak ada masalah. Yang penting muslimat dan YPM itu bisa mendatangkan manfaat kepada lembaga yang ada. Sama-sama di saya dalam- ikuti Bu Nyai. Seperti itu ya. Jadi ikut semua ya, Iya. ikut di GTKI kan, Iya. ini ikut GTKM di Muslimat juga. Nah ini harus segera memang dihidupkan yang namanya EGTKM, PGTKM Muslim, bukan EGTKM, PGTKM Muslimat. Jadi YPM Muslimat, bukan hanya YPM, ternyata YPM Muslimat. Karena ketika mandek di YPM itu masih dimensi kita masih muncul M-nya itu ma'arif gitu. Jadi YPM Muslimat. Ternyata banyaknya juga pakai seperti itu. YPM Muslimat. Saya tanya sama Nyimak Mula, kok pakai Muslimat Nyimak Mula? Ya ini karena orang masih mindsetnya itu M-nya ini ma'arif. Maka harus dipertegas dengan YPM Muslimat. Itu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita semuanya sepakat. Nah kira-kira akan kita mulai bulan kapan ini untuk pertemuan rutin? Kalau masih Januari